Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sahabat Ashabul Yamin sedayana, alhamdulillah di malam Rabu ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Simkuring rada kerang beres ya, mohon ya daya swantenan tadi menjadi ngimaman ge diwakilkeun mun ditarikan jadi leungit suara teh. Mangga urang teras kana hanca kita ya. Al-Fajr sudah sampai ayat 20. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita selesaikan 21 sampai 30. Semuanya ada 30 ayat surat Al-Fajr ini. Nah, agar kita mendapatkan pahala membacanya, pahala memahaminya, pahala mengamalkannya, dan yang terakhir adalah pahala menyampaikan, ya. Itulah yang akan menjadi keluarga Allah, ya. Itu demikian dalam hadis Ibnu Majah bahwa di dunia ini ada keluarga Allah, ahlina, ya, yaitu ahlul Quran, yaitu para ahli Quran. Siapa itu? Mereka yang tidak berhenti membacanya, tidak berhenti memahaminya, artinya belajar. Yang ketiga, tidak berhenti mengamalkannya, amal soleh itu. Yang terakhir, tidak berhenti menyampaikannya, da'ian, ya, gitu. Jadi dakwah, gitu ya. Dakwah itu adalah tugas profesional kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena abdina oge suarana leungit, maka pembacaan akan kami serahkan kepada qori kita, Al Ustaz Al Mukarram Marfuddin Ubaidillah, diikuti oleh yang lain ayat-ayat. Mangga Ustaz. 21 Bayati Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
Fayaumaidzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayaumaidzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz Marfudin ya. Itu. Jadi anak mau ngajerok leungit salat habisna. Mangga kita terjemahkan sederhana. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu, apabila bumi diguncangkan. Dakkan dakka, diguncangkan dengan berulang-ulang. Wajaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Wal malaku, dan malaikat. Soffang soffa, berbaris beres. Waji'a yauma izin, dan diperlihatkan pada hari itu. Bijahannama, neraka jahannam. Yauma izin, pada hari itu. Yatazakkarul insanu, sadarlah manusia-manusia. Wa anna lahuz zikra, tetapi tidak berarti kesadaran mereka. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, celakalah aku. Qaddamtu li hayati, sekiranya dahulu aku mengerjakan untuk hidup ini. Fayauma idin, maka pada hari itu. La yu'azzibu, tidak ada yang sanggup menyiksa. Azabahu, sekeras azabnya. Ahadun, seorang pun. Wala yusiku, dan tidak ada yang bisa mengikat. Wasaqahu, sekeras ikatannya. Ahadun, seorang pun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kepadaku. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu.
radiyah dengan hati yang ridho, mardiyah dan diridhoinya. Fadkhuli maka masuklah fi ibadi ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak sekalian, mengulangi pembahasan yang lalu, kita sudah sepakat bahwa orang yang menang itu adalah orang yang masuk surga, ya fauzan sudah dibahas, ya. 3 bahasa dalam Al-Quran tentang kemenangan. Yang pertama adalah faroha, ya. Faroha itu menang tetapi dalam bentuk fisikali, gitu ya, itu unggul, itu ya. Yang kedua adalah falaha. Falaha itu kemenangan karena perjuangan atau kemenangan karena amal soleh, itu buahnya adalah surga, gitu ya. Dan yang terakhir adalah fauzan, itu namanya beruntung, gitu ya. Beruntung, arti makna fauzan itu, faza itu, ya, itu mereka-mereka yang kemenangannya sempurna, yaitu kemenangan karena usahanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita kejar itu dalam Ali Imran 185. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza." Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ingat, handicapnya adalah dunia, ya, kehidupan dunia yang membuat kita menjadi malaweng, menjadi kedul, menjadi gede ambek, persahabatan jadi permusuhan. Dunia teh, ya, gitu. Pan adik kakak teh bersaudara atuh, tapi karena perebut harta saling bunuh, ya, gitu. Orang tua teh nyaah ke anakna, tapi karena harta ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Nah, ke orang tua teh pasti hormat, tapi karena harta ada anak yang menelantarkan orang tuanya. Takut hartanya berkurang, maka anak-anak takut diganggu karirnya, maka dia simpan orang tuanya di panti asuhan dan sebagainya, ya, panti jompo. Itu harta, ya. Nah, pada ayat ini kita bahas, ya, 10 ayat, ya. Dari ayat ke-21, ya. Allah berfirman, kalla, sudah kemarin disampaikan. Kalla itu artinya ada 2 macam, ya, tergantung syakul kalamnya. Ada kalla yang berarti jawab, ya, dari apa yang telah sampaikan, itu, ya. Yang kedua, kalla itu minta perhatian, ya. Nah, di sini Allah berfirman kalla, ini minta perhatian tentang apa? Tentang kejadian gambaran pada hari kiamat, ya. Itu pada hari kiamat nanti ada 3 ciri atau perhatian kita dalam ayat ini, ya. Banyak ayat-ayat lain tentang kiamat, dan di Al-Quran ada berapa surat yang judulnya kiamat, ya. Kenapa? Karena orang-orang belum percaya, banyak yang belum percaya dengan kiamat itu. Wah, maka jeung aya surat Al-Haqqah artinya kiamat, gitu. Nah, ini Al-Qur'an artinya kiamat, malah ayat surat Al-Qiyamah lagi khusus, ya, begitu. Nah, itu banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya, itu. Nah, kenapa? Karena dengan banyak ayat-ayat saja manusia masih ngeles, masih menghindar, masih tidak percaya, gitu ya. Nah, Allah menyampaikan pada hari kiamat nanti akan ada 3 kejadian. Pertama, idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya, gitu. Jadi dukkatil ardu dakkan itu artinya diratakan bumi ini, dakkan dakka itu artinya berulang-ulang, diratakan lagi sampai akhirnya tanah itu akan menjadi mahsyar, ya, pualam atau keramik yang paling rata, ya, gitu. Bumi yang aslinya bulat itu Allah ratakan sampai mengkilat rata beneran.
Nah, itu dakan, daka gitu ya. Dan tafsir Al-Maraghi disampaikan seperti itu. Ya, itu dengan rata serata-ratanya gitu ya, itu. Kemudian wajah rabbuka wa malaku soffan soffa, ya itu. Dan datanglah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala wal malaku dan para malaikat soffan soffa, itu artinya berbaris beres gitu ya, artinya menurut kriteria jabatan, kedudukan, kepangkatan zaman sekarang ya, itu dari mulai jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2 sampai untuk kebagian bintang itu ya, itu bintang 7 goler begitu ya, buyar itu. Nah, ayat seperti gentong. Jadi bersaf-saf ya, sesuai dengan jabatan, urutan dan keutamaannya ya, itu. Nah, itulah yang akan menggetarkan setiap yang hadir pada waktu itu ya. Itu orang oge ningali tentara Amerika atau tentara luarnya yang barisnya beres, terkagum dikeprokan eta teh latihan eta teh genep bulan. Eta teh kikituan teh. Nya gitu genep bulan dana teh. Naon misalnya teh kitu hungkul kitu nya ulah sok mengecilkeun. Non polisi teh gawe dengan baris we, cek orang teh jangan dikira mudah hese baris teh sorangan be bari ayo ngabring mah hese teh baris teh babaluit jeung hutit ya gitu, kekompakan dan sebagainya. Nah, yang beres safnya beres hatinya. Rasulullah ketika menyampaikan mau sholat ya, istau wa'idilu, Rasulullah menyampaikan ya, luruskan, rapatkan, kata Rasul. Bila kamu tidak beres barisnya, nanti akan tidak beres hatinya, gitu ya, gitu. Kita ini sudah bagus ya, tapi belum sempurna ya, gitu. Kesempurnaan ketika mengalami 3 hal ya, gitu. Kata Ibnu Abbas, orang itu akan menjadi saudara dalam Islam namun mengalami 3 hal. 1 bareng tidur, 2 bareng berjalan, 3 bareng makan. Persaudaraan sejati itu kalau menembus makan bareng. Rasulullah itu tidak pernah makan di piring-piring. Beliau makannya bareng. Begitu ya. Dan Rasulullah itu kalau punya makanan dia berlari-lari cari teman. Itu, ayo teman, ayo makan bareng begitu. Tidak seberapa makanannya. Gitu. Dan keseringannya Asya itu. Rasulullah itu makan malamnya itu pasti diundangan terus. Jadi tidak ada rumus makan malam ngegedutkeun teu harus eta ti mana eta. Namun makan wae nya gendutkeun, bukan makan malam. Nu mengadutkeun mata makan wae, tong dimakan wae mah. Ya gitu, ya itu. Gitu. Rasulullah makannya sedikit-sedikit gitu. Urang mah balik sedikit-sedikit makan itu yang dibulak-balik gitu. Jadi badak gitu. Ya, itu. Nah itu ya. Sofan sofnya ya, gitu. Rasulullah Allah tuh kagum, kayak kata Rasulullah, kagum kepada 2 orang yang bersaf. Allah itu sampai Allah turun ya, merendah ke bumi ya, gitu. Kapan? Ketika mereka bersaf untuk berperang dan bersaf untuk sholat. Itu makanya kamu adil saya sampaikan, jangan dulu qomat ketika imam belum menyampaikan. Perintah qomat itu dari imam. Iqomat itu, yang qomat itu sesuai perintah imam. Ulangan nyuruh tuh sudah karena tengaji, dia kan ngaji mengerti, anu tengaji mah saya belum ke depan ngalih heula pan aya kana nukur salat dan sebagainya. Perintah teh sahawe nyuruh tuh, baik, kuat baik. Nah, ya. Nah, imam kaimer mas sebagai petunjuk saja, sebagai bukan petunjuk, sebagai pengingat saja itu. Aina gini kan duhur jadi sasaha jeung cembaraha we petunjuk itu tuh aya wanu adat mata aya jangan ada manusia atau yang memerintahkan itu ya. Nah, seperti itu eta ya. Gitu. Allah mencintai atau mengagumi, menyayangi orang-orang yang
bersegera dalam perang dan bersegera dalam sholatnya gitu. Ulah ya imam teh kolesen, imam teh ulah gitu. Nah, lihat dadak-dak seredai weh gitu. Nah itu yang pertama adalah diratakan bumi serta-ratanya. Yang kedua datang Allah hadir ya. Jadi kita akan melihat Allah kita ya, gitu ya gitu. Dan kita akan melihat malaikat, akan melihat surga, akan melihat neraka. Itu bagi orang-orang yang iman, dia bersujud ya, dan berbahagia. Iya gening gitu. Teh bahasa iya gening teh bahasa mulia teh iya gening. Gitunya. Itu hayang kuliah, hayang 4 tahun, genep tahun tungtung nama. Sudah teh iya gening sudah gitu indah. Gitunya gitu. Can anggeus teh bunga can anggeus. Hayang gawe pan. Gitu. Geus dapat gawe iya gening gajihan teh. Can buah can punah terus manusia di dunia mah. Tah ieu geuning nu terakhir mah surga. Ieu geuning anu Allah janjikan teh tah. Tamat mah rek naon deui ka surga mah. Gitu. Finish mah gitu nya the last terakhir tah mah. Di dunia mah belum berakhir. Nya dunia mah. Itu. Iya pengantenan. Iyo beri pengantinan teh, bahagianya gitu, gitu. Angges teh, geus tina ieu teh jadi kieu geuning, gitu ya. Gitu, balik. Jadi kieu geuning, cek metohana teh, pati jeung we deung metoha we, geus 3 poe. Nah, mah usaha teh mah para banaon. Kieu geuning jadi kieu geuning, tina ieu geuning teh. Iya gening happy ini wah balaga disentak mitoha kieu geuning kudu nyieun imah sabaraha wah itu di parumas ieu 15 tahun micilna teh ieu teh ai tipe 60 genep 11 kali genep tanahna teh sabaraha cing imahna 21 meter persegi gitu kieu geuning gaji teh beak min tah eta dunia eta mah ya itu. Yang ketiga, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Nah, itu ya ayat yang ke-23-nya dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia tetapi kesadaran yang tidak ada artinya, ya gitu. Itu. Jadi kareta lewat meuli karcis gitu. Gitu. Kenaon atuh? Kareta lewat, pada teh eureun, urang can datang tah. Kareka berangkat, harus meuli. Wassalam atuh. Rugi teu? Jasa teu kasih ditukeurkeun. Da tiasa, tukeurkeun jeung nu jeung kareta. Beda deui kasih sage dongke mah. Nih, eta. Kareta teu mundur. Itu, cai mundur teu bisa kitu. Ya, itu. Nah itu penyesalan yang tidak ada gunanya ya gitu. Leweh di dunia masih ada nulungan ya. Leweh di dunia masih ada saudara ya. Leweh di dunia masih bisa tobat. Leweh di dunia bisa diperbaiki. Tapi leweh di akhirat itulah yang tidak ada artinya ya. Itu ya jojoran dan sebagainya tidak ada artinya. Gitu. Dan kita akan melihat Allah tuh dengan mata kepala kita langsung. Jadi ketika di dunia tidak ada yang bisa melihat gaib, tapi di akhirat nanti Allah memperlihatkan dirinya. Itu ya. Waburrijatil jahimu liman yara dina an-naziat ayat 36. Ya, waburrijatil jahimu dan dijelaskan, dilihat ya, jahanam itu. Liman yara bagi siapa yang akan melihatnya. Siapa penghuninya nanti. Ya, itu. Ketika di dunia kita orang-orang diperlihatkan hanya sekali di akhir saja. Surga dan neraka itu, yaitu ketika syakaratul maut. Nah di sana, saya gitu. Makanya ketika itulah tabir oleh Allah di muka bumi alam barzakh. Barzakh teh perpindahan. Barzakh teh artinya penghalang. Di alam kubur itu, nah dunia beak, akhirat acan. Nah alam kubur itu alam barzakh, dinding dari barzakh teh pembatas. Itu. Nah, ketika maut diperlihatkan oleh Allah, tuh surga, tuh neraka.
Nah eta bagi orang-orang yang istiqomah ya, gitu ya. Nah itu Allah memberikan janjinya orang-orang innal ladzina qalu rabbunallah sumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum adun. Datang malaikat diperlihatkan, nah iya tempat maneh teh. Aduh ya, kuntum tu adun dijanjikan ke maneh teh eta bakal teh. Makanya mereka tersenyum ya, tersenyum. Itu. Jadi tersenyum dan capek. Ya seperti dikejar-kejar setan kalau bahasa kita, maka menjadi basah jidatnya, parangna. Nah, itu ahli surga atau ahli surga. Wal taffatil fat, bagi orang yang ahli neraka berbelit betisnya dan tertarik lehernya. Itu ya, itu. Nauzubillah. Ya, nah, kita yang ngaji ya istiqomah ngajinya. Itu tidak perlu ada opor ayam, tidak perlu opor ayam. Tidak perlu ada yang lain-lain. Tapi kalau ini ditingkatkan itu lebih baik, banyak gitu. Itu ya, dan minumnya dulu mana pas Ustaz Ganjar masuk Ganjar. Itu ya Ganjar, aduh. Iya, eta mah nanti sahabatan nama iya tukang mana salah cai waduh. Subuh aya wae mah ibu-ibu ngaji aya Ganjar. Nah itu akibatnya ya dari ayat-ayat ini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Itu. Mereka berkata yaqulu itu masih manusia-manusia ya laitani bahasa orang mah cilaka gitulah bahasa orang mah ya, cilaka. Tah dah hese taya bahasa anu pang tepatna ya naon ya tadi teh lah gitu. Mun bahasa orang mah cilaka kaduhu anjaka tahu jejeritan gitulah itunya. Mun orang mah pakai cilaka 12 orang mah. Kenapa 12 sih? 12 itu ibu orang tua kita itu 12 tuh gabungan dari rukun iman berapa? Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam berapa? Ihsan berapa? 1. Jumlahkan jadi 12. Itu jadinya jadi imanna leungit, Islamna leungit, ihsanna leungit, jadi cilaka 12. Jadinya teh orang tua teh cilaka 12 teh. Imanna teu aya, Islamna leungit teu dilaksanakeun, ihsanna teu komo-komo deui. Nah, da agama teh rukun agama teh 3. Iman, Islam, ihsan gitu. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan teh dibagi 2. Ihsan teh ihsan nu panghebat nama merasa melihat Allah, merasa Allah dengan hatinya. Allah ada dengan hatinya, merasa melihat Allah. Itu mah tingkat para nabi. Nah, tingkat kedua nama orang teh merasa dilihat oleh Allah. Hebat eta. Kemana-mana teh asal dituturkan ke Allah. Allah mencatat kita, merasa Allah seperti ayat CCTV yang mengawasi kita. Kalau sudah seperti itu, insya Allah mau berbuat jahat, Itu. Insya Allah kita akan berbuat taat selamanya. Kenapa? Kan Allah ada mencatat, yakin. Nah, lepasnya itu silakan 12 teh lamun ngerasa Allah teu aya teh eta bae nama. Kumaha teh gobred. Aya Allah ka mana begitu ya. Gitu. Muadin teu aya nu nyar ewak Allah teh uningan mun Allah teh uningan atau main tewak wae ya gitu ya gitu main rengkas ulah main rengkas ya gitu li hayati fa yauma idzil la yu'azzibu azabahu ahad. Pada hari itu la yu'azzibu azabahu bahasa orang nama moal aya nu nyaruaan azabna teh kecuali Allah. Seberat-berat azab itu ringan dibanding dengan azab Allah ya itu. Kenapa? Sebab azab di dunia mah diakhiri dengan kematian. Azab di dunia mah nyeri orang teh nyeri maut nyeri henteu jelema atau hewan geus pae dikuku bagi da mah da teu nyerieun atuh. Oh aduh geus maut ge aduh-aduhan geus maut mah gitu ya gitu. Tah geus maut mah teu nyeri. Jadi di dunia mah seberat-beratnya azab lahir kematian beres. Maka orang yang tidak beriman ngerasa nyeri bunuh diri beres. Itu.
Dia tidak tahu ada nanti azab yang paling berat. Ya, itu azab yang terhirup tepaeh, la yamutu fiha wala yahya. Tepaeh terhirup. Itu saking nyeri nak disebutkan hirup. Da paeh atuh, bakatku nyeri. Disebutkan paeh da ngarasa kena hirup, itu azab Allah itu. Itu ya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada yang merasakan perihnya atau beratnya di talian, diikat dengan ikatan Allah. Itu ya. Nah itu. Jadi Allah teh bukan hanya Ghafurur Rahim, Allah teh azabun azim kan deh. Urang Allah mah Ghafurur Rahim. Nya ulah Ghafurur Rahim hungkul Allah teh. Allah mah pengampun nya lain pengampun hungkul, azabun azim, azabun alim Allah teh. Itu ya, dua nana aya, azabun azim mah siksa yang berat, azabun alim mah siksa yang pedih bahasa kitanya. Itu beda objeknya. Kalau azabun azim mah karena fisik, kalau azabun alim mah karena hati. Itu. Nah, ditonjok balik diciduhan ta eta. Itunya gitu. Jelema ieu, sia teh tolong gitu. Cuah diciduhan. Keutihan teu? Henteu atuh benjoal moal. Wah, tapi sakit atuh di sini sakit jadi hati moal cager diciduhan mah. Itunya gitu. Nah, eta mah azabun alim, pedih. Azabun azim mah berat karena fisik. Itu dilayak, diketrok sirahna, dibebak gitu, disunut, ditojos ku beuli. Ah eta geus eta mah hanya mu adin nu kuat, urang mah kuat atuh. Mu adin aya objekna. Nah itu akibatnya manusia baru sadar atas amal yang telah dibuat. Jadi percuma lah, ya. Gitu. Mata ajjilu bis sholati qoblal faut wa ajjilu bit taubati qoblal maut, ya gitu. Ini hadis Tirmizi. Ajjilu segeranya itu segera bis sholati, sholat qoblal faut, sebelum repot, sebelum rempok, rempok teh sebelum payah, sebelum sakit itu bisa disolat gitulah. Itu ada di antara kita manusia ya, yang bisa sholat dari puh teh digotong ribuh lah Jumaah gitu bisa itu ya itu. Nah dalam Islam ya itu orang yang biasa melakukan sebuah kebaikan oleh Allah diberi pahala yang sama walaupun dia meninggalkan, tapi ketika dia bermudawamah, jadi biasa unggal minggu unggal Jumat sok mare Jumat berkah tah, unggal malam Rebo pengajian sok mare eta tah cai caneut tah, nah sebagainya. Ketika dia tidak punya mere naon atuh teu mere, Allah memberi pahala yang sama. Itu ketika sehat ngaji wae tah si muadin teh gering gitu teu ngaji diberi pahala ngaji, itulah Allah. Itu sama kejahatan oge lain kebaikan hungkul, waduh rampok dan sebagainya gitu, dan sebagainya. Ketika punya jabatan dengan korupsi dan mau duit batur gitu, geus pangsiun ge anger teh di azab papaok we geus teu ge. Nah teu da geus teu buka paokeunana eta mah tuh. Itu. Hati-hati dengan ketentuan Allah seperti itu. Manusia menghayal ingin itu, ingin apa? Ingin kembali ya. Itu. Mana tadi ayatna teh? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, gitu ya, gitu. Mereka berkata ya laitani, itu alangkah baiknya eta amon koson ya, gitu. Qaddamtu li hati, dikembalikan kepada kehidupanku, gitu. Nah, manusia mah hanya omong-omong saja. Ya, kalaupun dia dikembalikan kepada asalnya dan mau berbuat baik, anggerek itu deui. Siga saha, siga urang, ya, urang diberi musibah oleh Allah, ujian, ya, anak sakit atau kitanya yang sakit atau punya masalah yang besar. Kalau terdekatnya koriban, lamun diberi ujian, dekat ya Allah, damangkeun ya Allah, mun damang ya Allah, bade bagur, bade takwa, bade ngaos ya Allah, bade mencari ilmu ya Allah, bade sedekah, gitu. Sehat weh umat
Back to basic kembali deui we. Kitu deui we gitu nya. Nah, siapa maha gurunya? Maha gurunya itu Namruz, maha gurunya itu ya. Namruz itu maha gurunya mengulang kesalahan yang sama. Ketika Namrud melihat Ibrahim dengan Sarah, itu ya, itu kan cantik gitu ya. Kabita tam Namrud teh, dan Namrud mah bogohna kan boga suami wae ciri khas Namrud mah ya. Namrud teh orang cerdas, kasep jeung pinter. Namrud teh cerdas, kasep, pinter jeung gagah. Namrud itu dilahirkan dari seorang istri yang paling cantik di daerahnya, itu di Mesopotamia. Mesopotamia teh Irak mun ayeuna mah. Itunya gitu. Baru di malam pertama menikah ayahna teh itu meninggal. Lahirlah Namrud anaknya. Gitu. Kasep, cerdas, ahli matematika, ahli astronomi yang membuat atau menemukan sehari itu 24 jam, sebulan itu 30 hari itu Namrud. Masa-masa penemuan sejam 60 menit, 1 menit 60 detik itu Namrud. Asli astronomi, ya, perbintangan dan seterusnya, ahli matematika dan ahli arsitek. Membangun bangunan yang paling megah dan indah. Itu. Nah, ada kelainan dari ibu dan anaknya sarua. Ya, sarwana. Itunya Sumarimar namanya ya, ibunya itu. Nah itu, jadi setiap Namrud mendekati perempuan, ibunya cemburu itu, sehingga Namrud pun mencintai ibunya, akhirnya menikahlah dengan ibunya. Nah, Namrud eta gitu, sehingga karena menikah dengan ibu maka Allah laknat dia. Itu dia mencintai istri yang sudah dimiliki oleh orang lain. Itu ketika dengan Sarah itu oleh Allah Sarah dilindungi, dijaga, dipelihara gitu ya, 3 kali tah itu mau ngagabru ka Sarah gitu. Namun tepan kasep jeung gagah tuh teu begang siga Muadin gagah tuh ngeureun gagah kan begang gitu ya gitu, jadi gigih jadi nanti itu. Maka Allah membantingkan tubuhnya ke lantai, kubrak teu walakaya gitu nya, mun cek bahasa dalang mah lir kapuk kaibunan, lir kapas kapanasan, cengelek jadi kapuk gitu beneran. Maka dia minta maaf, tobat, mau mengulangi lagi. Aku mau tolong disembuhkan, hai Sarah, begitu kata Namrud itu. Kata Sarah, maka ya Allah kembalikanlah dia kembali gitu. Gitu. Agak burung deui. Nah eta jelema mah kitu. Itu eta teh lain Namrud, urang ge mempunyai keturunan Namrud, urang ge sok hayang balikan deui teh geus nyaho teh bajalik teh berada deuyeun gitu. Komo kitu mah salamet mah nya gitu, maling salamet maling deui atuh lain ieu eureun kamari geus salamet cenah kitu nya gitu. Tah anu kapanggih teh lamun geus 3 kali kapanggih ku Allah ditem ku Allah teh mungkin lamun sakali jeung 2 kali mah ku Allah teh ditutupi aib urang teh ngan deudeuyeun. Nah, lain eling kalah kadedeyeun, kalau diperlihatkan pada orang lain. Jadi mun newak bangsat kapanggih, sabaraha sia sekali ceprot, berarti sia ngaku sing bener. 2 kali ceprot lagi sia, 3 kali hang, 3 bener 3 mah. Can 3 kali mah kapanggih atuh, moal sararea ge. Teh geus minang teuing teh hukum Al-Qur'an pak itu. Itu. Mendak lamun Ustaz giat kanyahoan kelantang kulinting ka pipir, nah teh minang teh. Itu. Lain sakali kitu na teh. Tong hantang bae Muadi atuh sargiateun ayeuna mah. Teu bahaji teh aya soalna mah. Nah itu. Ya. Tidak ada penderitaan yang berat sedahsyat azab Allah. Selanjutnya ada 5 golongan dalam Al-Qur'an, Ibu ya, Bapak-bapak sekalian, yang kalimatnya ya laitani. Ya, jadi ya laitani itu celaka aku, kaduhung hanjakal ya, kecewa, sengsara begitulah. Nah, dalam Al-Qur'an ada 5 ya, yang laitani itu. Jadi menyampaikan penyesalan yang tiada manfaatnya. Pertama kafir ya, dalam An-Nisa ayat 40 ya. Itu tidak akan dibacakan, tinggal 10 menit lagi. Nah, bari di bumi welah ya, itu. Ya.
Surat naon tah? Nya An-Naba. Ya tani kuntu turoba, itu ucapan orang kafir itu. Ya laitani kuntu turoba. Ya gitu. Itu surah naon tah? An-Naba ya. 40 ras teh. Ras itu mah salah lagi apal tamanya berenang apal tadi. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 7. Hanya tidak mengikuti Rasul, ya. Wa yauma ya'addul dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Gitu. Hanjakalnya gitu nutur-nutur batur, nutur-nutur Rasul. Nah itu akan kecewa. Sami ya laitani judulnya teh. Ya 5. Yang ketiga menyia-nyiakan harta. Nah, ayat 29 ya, itu. Al-Haqqah ayat 29. Ayat ya laita 27, Pak. 27 sampai 29 maksudnya. 27 ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu maknanya. Ya. Cilaka aku, kiranya itulah dulu menyudahi segala sesuatu. Hanjakal boga modal, Pak. Boga modal tapi teu digunakan eta. Itunya itu. Gaduh artos teu kacanak gitu. Gaduh HP tinggalin. Cuma atuh. Gitu. Kita punya modal apa? Kalau Allah diberi harta. Harta teh untuk modal kita mendapat keselamatan dan kemudahan di dunia. Gitu. Tapi nah eta harta nu bisa nyelamatkeun lamun kudu urang digunakeun mah ditinggalkeun di dunia. Ai geus mangot teu dibawa keur naon eta? Keur saha atuh? Itu nya. Nah eta penyesalan itu ya laitani ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menjadahi segala sesuatu, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Tinggalkan nanti di dunia apaan? Kekuasaanku telah hilang dariku. Menjabat poho, geus jadi pensiun weh. Itu. Lamun bapak jabatan ini udah kuat teh, ai baheula ka mana wae sia teh atuh. Sare aya geus itu mun ku bapak mah bapak tai kucing gitu ya. Yang keempat, ini hati-hati salah memilih teman ya. Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab. Awas Pak, dahsyatnya pertemanan ya gitu. Bisa dengan baik akan lebih baik, dengan jelek akan lebih jelek. Itu pertemanan. Itu ya, gitu. Rasul menyampaikan ar-rijalu ala dini khalilihi. Manusia mah kumaha batur ulina, kumaha akrab jeung saha gitu. Hendak ayeuna geuningan ngariung berakrab-akrab berteman-teman 12 partai ngahiji anu itu tah bagaimana katanya gitu. Laqad adallani ani zikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khuzula ya itu. Khuzula itu pengkhianat ya. Jadi pertemanan teh aya macam-macam gitu. Pertemanan teh ya. Semua pertemanan itu akan celaka kecuali yang dasarnya takwa ya. Dalam surat naon jangan Ustaz, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin ya. Bahwa semua persahabatan itu akan menjadi musuh di akhirat kecuali yang dasarnya takwa. Kalau dasarnya karena uang, dasarnya karena jabatan, semua juga eta mah. Semua juga cilaka ya. Itu si ganunya mesra, atasan yang bawahan si ganunya teh si ganunya. Itu nya tah sabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Ya gitu. Aya penampilan mah bersahabat, hatena mah teh musuhan teh. Sri tikung jangan salah ya. Atasan jabatan ieu wakilna ieu. Gering atuh bae manehna jadi pejabat ban gitu. Silah pae sing pae bisa kitu nah hatena mah. Gitu ya gitu. Hanya kita tidak tahu aja isi hati manusia. Tapi kalau dasarnya takwa mah tidak begitu.
ya itu. Kalau dasarnya karena yang lain-lain, ya gitu. Pertemanan gitu, adik kakak, itu teman semoga paeh gitu kan. Qabil ya sampai membunuh adiknya. Karena apa? Karena perempuan, begitu. Ada yang berebut karena harta, paehan, begitu. Nah, itu. Ya laitani aya nu teu berguna hartana, teu berguna eta aya mah terbuat teman kade. Salah memilih teman. Itunya teman itu termasuk istri. Salah memilih istri, ada orang yang beristri menjadi repot, ripuh segala hese ibadah hese, infak embung, langsung ke ngaji tara. Sampai kawin teh bager budak teh. Tanggeus kawin jadi kitu, aya kitu. Seueur, kok mau perempuan memilih suami salah, aduh cilaka tuh. Hese ngaji, tara salat, aduh imah goblok dengan miliar-miliar we. Itu hutang loba teu dibayar. Nah, itu. Terakhir salah memilih pemimpin dakwah sekarang ini. Itu ada Al-Ahzab tuh Pak, Al-Ahzab itu. Ya. Yauma taqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitani ata'na Allahu ta'an rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Pemimpin teh Pak dengan ucapan dan kekuasaannya bisa menjerumuskan dan mencelakakan. Sebab dengan pemimpin yang dolim masyarakat akan sengsara. Kada faqru ayakuna kufur, dengan kesengsaraan dekat ada kekufuran. Ya gitu. Banyak yang karena kesengsaraan bisa pindah agama, bisa tuh. Gitu ya. Agama menjadi hilang ya dengan kesengsaraan teh. Bisa begitu ya, gitu. Nah, jadi awas jangan salah pilih pemimpin. Sebab itu termasuk ke dalam orang-orang yang kufur itu. Ya, itu. Dan kita akan menyesal nanti di akhirat. Hanya kami milih si eta, nah atau pilih si eta. Jadi ripuh pan geuning kumaha sep gitu geuning. Ya, itu loba gaya kurang jajan. Ya, itu ripuh sararea. Sangsara, belangsak gitu ya. Ya ngawadul gitu ya dan seterusnya. Nah, seruan Allah kepada jiwa yang tenang. Nah, ini di akhir ayat ini. Ini happy ending. Kalau dalam bahasa kita ya, berakhir dengan keindahan. Ya, itu. Orang-orang yang tidak seperti itu tadi, ya Allah menyeru. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya. Mutmainnah itu itminan, tidak ifminan itu artinya itminan itu tenang, tetap, teguh pendiriannya. Itu teunggut kalinduan, tegedag keanginan, tenang gitu ya. Itu apapun yang terjadi tetap tauhid seperti imannya. Itminan itu nama itminan itu nama istrina Fir'aun teh Asia. Asia itu gelarnya itminan, artinya teguh tenang gitu ya. Mau disikat mau dipatiin siap ya Allah siapkan untukku ya gitu. Desieun awe ayeuna milih singgasana yang sebagainya milih paeh. Milih singgasana atuh. Awe ayeuna sararea itunya. Nah itu. Ya, ada 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang teguh mutmainnah itu. Yang pertama, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan ridhoi, saling ya, radiatan mardiyah ya gitu. Ayat 27 sampai 30 itu. Yang kedua, masuklah ke dalam jamaah hambaku ya. Fadkhuli fi ibadi. Nah, anu jamaah hambaku teh ayat 5, ayat 4 ya dalam An-Nisa 69. Itu yang kita minta setiap sholat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat alaihim atas mereka. Gitu. Nu mana? An'amta teh orang-orang yang diberi nikmat yang mana? Buka An-Nisa ayat 69. Ya. Sok Pak. Itu orang yang tadi beri oleh Allah Ta'ala dalam An-Nisa An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulahu war rasulu. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang mentaati Allah, war rasula dan rasulnya, faulaika, maka mereka saha yang taat Allah yang rasulnya,
ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, jadi anu taat kalau jeung Rasulna bakal babarengan dan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Dirinci minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Ya, itu. Jadi 4 kelompok orang yang diberi nikmat oleh Allah. Lain raja, lain nu beunghar, lain nu kasep, lain nu kuat, tapi nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Nah, itu ya. Itulah orang-orang yang diberi nikmat, itulah yang maksud dengan ibadi, hamba Allah yang telah diberi nikmat. Terakhir yang ketiga, masuklah ke dalam surga gitu. Jadi bagi orang-orang yang nafsunya mutmainah ya, yang tenang, pertama Allah disuruh kembali kepada Allah dengan ridhonya, yang kedua masuk ke dalam jamaah hambanya, dan yang terakhir masuk ke dalam surganya. Waduh, eta keindahan abadi eta ya gitunya. Nah, kalau kita lihat nafsu dalam Al-Qur'an ada 3 macam nafsu ya dalam Al-Qur'an. Pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang tersesat, mengajak kepada kejahatan. Nah, nafsu amarah itu iri, dengki gitu. Nah, eta nafsu amarah eta. Ya, itu menimbulkan kejahatan-kejahatan we. Dan setiap kita punya nafsu itu. Ya, itu. Makanya manusia itu sempurna karena memiliki 3 itu, manusia itu ya. Punya fisik, jasad, itunya, punya akal dan punya nafsu gitu. Hewan mah tidak punya akal tapi punya nafsu. Dak menjahat teh wajar, itu punya akal atuh. Kalau udah harus makan, kalau mau makan ya harus makan dia. Teh yang nyawa ada halal haram makan ya bukan nama. Itu. Nah, manusia makan bisa memilih. Ya, ada hidayatul khawas wal masair, bedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Nah, itu yang kedua, ada nafsu lawamah, itu mah terbelenggu, ongkok kaduhung. Lawamah itu terbelenggu, bingung, bimbang. Nah, lawamah itu ya, ciri-cirinya kecewa, kompensasi ciri-cirinya, nyalahkeun batur eta ya, gitu. Lamun gagal, nah muncul nafsu lawamah, ai batur kitu urang kieu. Nah, lamun eleh meurenda, nah eta nu meurenda gitu. Teu make meurenda, keok mah keok we gitu. Urang tidinya mah gelede cenah. Mun eleh teh kitu, main bola nih genepan main bola gitu keok. Oh tidinya mah gelede cenah. Eta tadi can eleh teh ngomong kitu ya gitu. Tah eta teh nafsu lawamah, itu tidak mengikuti atau tidak iman kepada takdir Allah, cirina teh lawamah itu ya. Itu ada penyesalan itu. Mun eleh diserak-serak itu kan asal usul nah eta gitu. Murun da si eta mah nah gitu. Itu mah bisa berapa udah 5 itu udah 8. Murun da si eta mah licik naon ngapalkeun we atuh maneh ngapalkeun. Gitu. Nah, itu yang terakhir, nafsu mutmainnah, yang tetap tenang, sempurna ya, diridhoi oleh Allah ya. Caranya agar kita punya nafsu mutmainnah, kembali kita ati Allah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Itu ya, kembali ke asal eta anu kenging fadkhuli fi ibadi ya, atau mendapat menjadi hamba Allah teh apa ibadi teh tadi teh. Ibadi teh An-Nisa ayat 69 teh ya, wa may yuti'illaha war rasula, anu taat Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, akan dibarengkeun ka jamaah orang anu diberi nikmat. Kalau kita ingin diberi nikmat, taat we ka Allah dan ka Rasul, eta kuncinya gitu. Maka akan dibersamai dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jangan salah memilih teman, tadi gini, jangan salah memilih pemimpin, jangan kafir, jangan tertipu oleh dunia, dan jadi teh jangan menolak atau tidak mengikuti nabi. Anu ya laitani teh tadi nu ya laitani ini anu 5 teh. Hiji, jangan kafir. 2, jangan tidak mengikuti Rasul. Jangan menyia-nyiakan harta, atau harta teh gunakan harta teh sebagian ke
5. Harta digunakan untuk 5 hal. 1, bayar hutang. Udah tah. 2, sedekah, kade, sedekah. 3, nabung. 4, rekreasi. Healing, piknik gerak. Ya, penyakit juga pikniknya healing. Terakhir belanja. Eta. Nah, iya pertama hutang bayar, maut bawa hutang mau disolatan tah. Can kabayar tapi bayar tiap bulan, berarti bener tak bayar kan, can kabayar kabur maut gitu. Bedanya untuk bayar cuk cole. Nah, eta. Bayar hutang heulakeun, terus nabung, ulah buat tabungan, buka tabungan, maka tipu di dunia buka tabungan ketika acan kumaha, da beak wae, nya atuh teu disiapkeun atuh desain sing bener nabung, bayar hutang, sedekah, katilu nabung, kaopat piknik, healing, itu mun boga aya penyakit kuut, karena teh penyakit kuuteun, ulang, itu tapi penyakit kurang piknik teh gitu. Itunya gitu. Mun ngobrol tuh nyambung gitunya gitu. Gitu. Nah gitu, mandi teh disabun gitu. Nah gitu. Nah itu teh itu orang piknik ulang-ulang. Maca Quran bolak-balik gitu. Kudu piknik ya gitu. Rasulullah mau ngaminggu piknik. Ya gitu. Rasulullah teh ya gitu. Makanya Rasulullah punya 3 kuda. Ada tuh kuda hitam untuk berperang, ada kuda putih untuk kontrol. Nah, ada kuda begol, kuda kecil untuk jalan-jalan ke pasar dengan istrinya. 3, kuda karena transportasi. Jadi ada untuk keluar kota, untuk perang, mobil perang. Nah, ada mobil untuk jarak jauh, Pajero cukup lah, gitu. Untuk eta brio lah dengan ke pasar pakai brio nah, gitu, agian gitu tah. Itu. Ya mah Fortuner teu boga, Agia teu boga. Ah, gitu. Majikan di bonceng kena angin. Kueuleun atuh kueuteun teh. Teu kurang piknik healing geura gitu. Itu. Kudu healing geura, gering, stroke, paeh eta teh teh. Gitu ya. Itu kemana kali kita ke masjid jam 100.000 pemuda begitu ternyata 1 juta pemuda. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, hindari yang 5 hal tadi ya, agar kita tidak menyesal di akhirat nanti ya. Kalau kita memilih salah satu dari 5 ini, maka kita akan menyesal ya. 1, kafir. 2, tidak mengikuti Rasul. 3, menyia-nyiakan harta. Artinya menyatakan harta ayah tapi itu digunakan untuk beribadah. Yang 4, salah memilih teman. Nah, makanya kita dibuat namanya ashabul yamin, itu teman itu. Gitu. Tapi hari sempat ngaji hungkul dan pernah healing itu. Nah, gitu.